Sebelum saya mau membahas lampu LED sama speedometer digitalnya, jangan lupa kalian subscribe ya, dan jangan hanya ditonton atau diambil ilmunya saja. Kalau kalian suka bisa kalian like, share videonya, ataupun kalian download videonya. Ini masih lanjutan soal pembahasan video yang kemarin tentang modif motor Honda Karisma dirubah menjadi Honda C70 atau Honda Citul. Nah, sekarang ini saya mau praktekkan bagaimana cara menghidupkan menggunakan aki sebelum dipasang ke motornya, dan dicek apa saja jalur warna kabelnya itu dan fungsinya untuk apa saja. Pertama yang saya mau bahas itu yang paling simpel adalah coba lampunya dulu ya. Ini kan coba kalian perhatikan, ini kan ada celah-celah posisi tiang penyangga dudukan komponen lampunya ya. Itu pertama yang kalian harus lakukan itu sebentar. Nah, ini masukkan kabelnya ini ke bagian tiangnya atau ke dalam tiangnya ya, tiang pondasinya. Terus kalian lilitkan seperti ini. Bisa kalian lihat baik-baik dan kalian contohkan. Nah, itu fungsinya sebagai penahan. Kan biasa kalau kita masang lampu nih, kadang buka tutup atau dia posisinya ketarik, itu bertujuan biar ini sebagai penahannya, biar yang kabel langsung menuju komponennya ini, nah, tidak langsung tercabut. Coba saya contohkan ya. Nah, ini ketika ditarik, yang bagian di komponennya ini dia tuh aman, tidak ikut tertarik. Kalau kita tidak buatin seperti ini, langsung polosan keluar, ini kalau saya bilang tadi lah, kalau kita posisi ngerakit pasti akan ketarik, atau waktu kita buka tutup lampu pasti akan ketarik. Nih, sama semuanya jalur kabelnya ya, sama, tinggal kalian tiru saja. Saya perlihatkan dulu ya, nanti baru saya jelaskan. Dan apesnya saya lagi kan, ini bekas rakit-rakitan bengkel sebelumnya, itu dia agak ngawur, pasang-pasangnya kurang rapi. Ini ada beberapa bagian yang saya solder karena putus, itu deh saya bilang tadi, karena langsung pasang, tidak dibuatin duduk kancingan seperti ini, jadinya ini putus. Saya harus solder dulu baru bisa saya pakai. Nah, untuk nyari setrumnya, mana istilahnya plusnya atau minnya, atau yang lari ke tanda tambah aki atau tanda kurang aki, yang nggak tahu apa itu plus atau apa itu min, saya tunjukkan dulu. Nah, ini tanda tambah, ini tanda kurang. Biasanya di semua tipe jenis kendaraan apapun itu, ini yang tanda plus ini atau tanda tambah itu adalah setrumnya. Jadi dia berwarna merah setrumnya dimanapun. Nah, kalau yang
tanda kurangnya ini atau min atau masanya itu dia kebanyakan warnanya hitam, menandakan dia itu masa atau min. Nah, ini modelnya. Nah, cara menentukannya gampang. Mana itu plus, mana itu min. Pertama, lampu ini kan lampu LED depan. Pasti kan ada jarak jauh, jarak dekat, sama masanya. Istilahnya ada 3 kabel. Jarak jauh, jarak dekat, sama masa. Ada 3 kabel. Itu gampang cara menemukannya. Ini kan ada 3 kabel. Ini 3 kabel. Ini anggaplah lampu depan. 1, 2, 3 lampu depannya. 1, 2, 3. Terus dicek lagi ada 2 kabel. Ini tidak mungkin lampu depannya. Ya, kenapa saya bilang begitu? Karena posisinya yang tadi saya bilang itu, yang saya bilang lampu depan itu kan ada 3 kabel. Dia itu posisinya di komponen lampu depannya. Kalau ini dari bentuknya yang kecil ini, menurut saya ini adalah lampu senja, ya, lampu senja. Dan jalur setrumnya itu di mana-mana yang hitam ini itu masa atau minnya. Kalau yang warna hitam ini kebanyakan masanya itu dipakai sama motor Yamaha. Tapi kalau dia warna hijau berarti itu masanya punyanya Honda, dipakai punyanya Honda. Jadi tiap motor tuh tipenya beda-beda, warna kabelnya dan arti kabelnya itu apa dan fungsinya itu apa, beda-beda. Ini kan lampu variasi. Kalian juga jangan berpatokan sama kabel warnanya ya. Ini misalnya merah, terus kalian bilang itu ini adalah strumnya. Jangan dulu kalian vonis strumnya. Cara ngeceknya ya, nih saya praktekkan. Ini kan udah ketemu. Ini untuk lampu ya, cara ngecek lampu, strumnya lampu. Ini kan udah kita ketemu masanya ya. Sekarang kita pasang di kabel masanya dulu. Nih kabel masanya saya pasangkan dulu. Ini pencahayaannya saya susah, ribet ngomongnya. Memang agak saya agak enggak terangin atau agak redupkan biar kelihatan jelas nanti pencahayaan lampu sama speedometernya. Udah ya, plus minnya udah terpasang. Nah sekarang ini plusnya aki atau arus strumnya yang keluar dari aki. Saya bahas minnya dulu. Minnya kan ada 2. Satunya minnya itu lampu jarak jauh, jarak dekat, sama lampu senjanya. Dan saya coba praktekkan. Nah, ini saya singkirkan dulu biar kelihatan jelas. Ini kan sisa tinggal 3 kabel. Kalau ini kan lampu senjanya ya, berarti ini lampu depannya atau lampu kotanya. Cara ngetesnya ini tinggal kita tempelkan di sini, nyala ya. Ini yang warna orange, saya tes nyala. Terus ya
yang warna biru nyala. Terus bagaimana cara mencari lampu jarak jauh atau jarak dekat? Begini caranya. Ini strumnya udah ketemu ya, udah nyala dia. Nah, kalau dia itu nyalanya terang sekali dan bikin silo mata, berarti dia itu lampunya jarak jauh ya. Terus ini yang orange. Terus kalau dia hidupnya itu terang tapi tidak bikin silo mata, berarti itu dia lampu jarak dekat. Saya ulangin lagi ya, ini kan biru, berarti udah ketemu jarak dekat. Terus lihat sinar yang keluar ya, cahayanya nggak bikin silo mata ya, berarti dia jarak dekat. Nah, terang sekali ya, berarti ini jarak jauh. Terus yang satunya ini saya buka dulu isolasinya. Ini kenapa saya isolasi, karena lampu senjanya ini redup, udah nggak bisa dipakai atau nyalanya itu nggak terang, berarti dia itu udah rusak. Itu bisa kesalahan waktu pas masang, sama setrumnya itu bisa salah jalur atau jenisnya bukan jenis DC. Lagi bentar nih saya akan bahas arus DC sama arus AC biar lebih jelas lagi. Di video sebelumnya kan saya udah bahas. Ini saya akan bahas lagi biar lebih jelas. Nyala ya, cuma dia nggak nyala terang, redup, jadi saya nggak sambung, rugi kalau saya sambung, nanti lama-lama ini juga mati atau putus. Sama biar dia hemat strum. Nah, udah jelas kan? Ini kan lampu LED. Jadi lampu LED ini nggak bisa dipasang di setrum atau kelistrikan yang masih menggunakan arus AC. Karena arus AC itu keluar setrumnya nggak stabil, naik turun atau kadang redup kadang terang, karena dia mengikuti putaran mesin atau lamsam yang dikeluarkan sama mesin. Dan setrumnya itu mengambil dari jalurnya kipro, bukan dari jalur aki. Kalau DC kan dari jalur aki. Ini pas dia lagi lamsam kan setrumnya mengikuti putaran mesin, jadi dia itu kadang lampunya kadang redup, kadang terang, kadang redup, kadang terang. Nah, itu dia mengikuti putaran mesin atau lamsam motor. Jika kita gas sedang, lampunya terang tapi nggak terlalu terang. Jika kita gas kencang, maka lampunya baru bisa terang. Itu dah yang dinamakan jenis arus AC. Hidupnya menggunakan putaran mesin atau lamsam mesin. Tidak bisa dipasang di arus kelistrikan AC lampu LED. Dan untuk arus DC itu dia langsung setrumnya langsung mengambil dari aki. Jadi keluarnya itu stabil seperti tadi yang saya contohkan, tidak redup. Dia nyala terang, nyalanya terus terang. Kan motor sekarang itu arusnya udah DC.
Dan lampunya kan kebanyakan LED. Pada saat kontak on tapi mesin belum hidup, kan lampunya udah langsung otomatis hidup ya, walaupun mesin dalam keadaan mati. Itulah namanya kelistrikan arus DC atau setrumnya ngambil dari aki. Tapi kalian jangan khawatir akinya ngedrop, karena akinya ini tetap dia itu pengisian di pengisiannya tetap dari Kipro. Jadi tetap stabil, dengan catatan Kipro-nya itu harus benar-benar masih berfungsi dengan normal atau bagus, atau dalam keadaan itu dah saya bilang masih dalam keadaan bagus, dan akinya sama juga harus masih dalam keadaan bagus. Jika salah satunya lemah atau sudah kemakan usia atau udah rusak, nanti juga mempengaruhi nyala lampunya ini, akan cepat cepat putus juga. Untuk lampu, pembahasan lampu mungkin udah cukup, atau kalau ada yang kurang bisa kalian tanyakan di komentar, mungkin bisa saya jawab. Sekarang kita bahas soal speedometer digitalnya. Nah, ini sama juga, nggak bisa dipasang di di arus AC. Lampu digitalnya harus di arus DC, karena kalau arus AC saya bilang tadi dia akan cepat putus, dan nyalanya juga tidak terang, redup. Sama fungsi kabelnya ini saya akan coba jelaskan. Ini kan kabelnya kan saya mix atau saya campur. Nah, ini keluarannya agak beda warnanya. Saya jelaskan satu dulu ya. Ini kan warna biru laut atau biru langit, bisa juga dibilang biru muda. Ini masih keluarannya Honda ya, masih keluaran aslinya Honda. Itu warnanya biru muda, dan dia langsung keluar berwarna hijau. Nah, hijau tua ini keluarannya Yamaha, warnanya hijau tua. Kenapa saya kasih keluaran warna Yamaha? Karena holdernya itu punyanya Yamaha. Jadi fungsinya warna kabel keluaran kalau dia biru Honda ini adalah lampu rating kanan, dan kalau dia warna hijau tua ini keluaran lampu ratingnya Yamaha. Suara saya udah serak, udah hampir habis karena dibuat bikin video terus. Dan ini sebentar, ini masih warna aslinya Honda, hijau.
Kalau di Honda itu ini masanya atau minnya, dan dia keluar berwarna hitam. Hitam ini mengikuti warna holdernya Yamaha, yang berarti warna kabelnya ini adalah min atau masa. Berarti udah ketemu ya minnya, min speedometernya. Terus yang hitam ini, hitam nih ya, hitam ini masih kabel orinya Honda. Kalau di Honda itu arti warna kabel hitam ini adalah setrumnya, dan atau plus yang berhubungan nanti sama arus aki atau arus 12 volt. Yang kalau kalian tidak tahu arus aki 12 volt itu yang mana, yang saya bilang tadi, yang plus atau tanda tambah. Dan keluaran dari hitam ini terus keluar dia menjadi merah. Berarti ini adalah setrumnya punyanya Yamaha. Bukan Yamaha sih. Ini nanti larinya jalur ke aki. Saya kasih warna merah karena ini nanti mengikutin keluarannya setrum 12 volt. Atau kalau di Honda itu warna kabelnya merah strip hitam. Jadi ini nanti masuk di keluaran kunci kontaknya Honda yang 12 volt. Dan warna kabelnya itu merah strip hitam ya. Udah jelas ya. Terus yang ini orange masih asli warna kabelnya Honda ya. Ini adalah untuk rating kiri, dan dia untuk yang Yamaha itu adalah warnanya coklat. Ini masih asli kabelnya Yamaha, coklat tua. Tapi dia coklat tua ini berarti rating kiri. Keluarannya coklat tua berarti rating kiri. Kalau dia holdernya itu ori ya, warna kabelnya itu terang. Tapi kalau dia KW atau imitasi itu warna kabelnya agak redup. Dan ini biru polos ini masih warna asli keluarannya Honda ya. Itu biru polos berarti dia lampu jarak jauh. Dan dimix atau digabung keluarannya itu warna kuning berarti ini lampu jarak jauhnya Yamaha ya. Lampu jarak jauhnya Yamaha. Sama ini kan biru strip putih, tapi nanti dia ketemu di ujung kabelnya atau di bagian kepalanya, di bagian rumah speedonya itu sama warna kabelnya juga. Saya kasih biru putih juga sama. Ini artinya
ini RPM speedometer. Ini nanti disambungkan ke pulser motornya yang berada di spoolnya. Itu kalau Honda itu warnanya sebentar, biru strip kuning. Kan sudah saya bahas tentang kabel pengapian punyanya Honda. Tinggal kalian lihat lagi video sebelumnya. Kalau yang mengikuti dari awal pasti udah hafal dan tidak bingung lagi ya. Jadi ini kan RPM-nya nanti kalau udah disambungkan kan dia akan main-main, naik turun. Kalau dalam keadaan digas atau motor saat motor hidup digas, nanti dia kan main-main, RPM-nya naik turun. Terus yang satu ini, yang kuning ini dulu. Yang kuning ini adalah jalur untuk indikator pelampung minyaknya. Jadi biar kita tahu apakah bensin udah nggak ada, udah dihapuskan. Apakah bahan bakar itu masih full? Nanti kan kelihatan di indikator speedometernya ini dah. Kalau bensin sudah mau habis, kelihatan juga di indikator ini dah, untuk indikator minyaknya namanya, untuk melihat minyak apakah masih ada apa enggak nih. Dan yang satu ini itu warnanya hitam strip merah, berarti itu ini enggak ada. Ini apa sebenarnya? Ini lampu netralnya. Lampu netralnya itu kalau di Honda itu dia hijau. Bentar ya, saya coba. Hijau. Sebentar. Hijau strip merah. Ini yang mana tadi dia? Hijau strip merah. Nah, ketiga kabel ini kan enggak saya mix atau saya campur, karena ini warna kabelnya udah sama di ujung nanti di kepalanya, pas dipasang di batok kepalanya warnanya udah sama, jadi tinggal disambung. Kalau yang lain kan saya mix karena warna kabelnya belum sama, jadi ini mempermudah nanti dalam merakit speedometernya biar nggak bingung ya. Dan besok kalau ada yang bongkar pasang atau di bengkel lain atau mekanik lain, biar mereka nggak bingung juga, biar nanti nggak ngawur nanti cari kalau ada yang konslet, nanti malah semuanya dicoba-coba, bisa rusak. Nah, yang satu ini adalah mode untuk ganti warna lampu digital ya. Nah, langsung saja saya praktekkan ya, biar enggak lama-lama. Posisi akinya saya pindahkan ke depan biar gampang.
misalnya kalian susah menemukan mana setrumnya, mana minnya, gampang. Saya contohkan sebentar ya. Saya cari lagi satu kabel. Nah, ini. Sebenarnya ada dua cara untuk mencari setrumnya, setrum untuk menghidupkan ini. Pertama itu yang saya bilang tadi dah. Ini kan speedometernya Honda C70 ya. Pasti warna kabelnya itu niru punyanya Honda. Tapi kalian jangan berpatokan dulu sama warna kabelnya. Bisa-bisa warna kabelnya tuh lain daripada yang ini. Ya. Dan caranya ini kabel saya siapkan lagi satu. Nih. Ini kalian pasang di sini dulu. Kalau bisa kalian baut ya. Kalau kalian masih belajar, masih nyari-nyari, ini ya. Ini kalian pasang di aki yang min, karena di aki yang min atau di masa aki, karena ini kan dipasang di masa juga, masa speedometernya ya. Terus sebentar, kurang jelas ya. Terus ini kalian coba satu-satu di sini, tapi jangan kalian tempelin, kalian giniin. Saya contohkan ya. Nah, kalian giniin. Jika dia hidup berarti ini jalur setrumnya ya, jalur setrumnya. Itu udah kalian coba satu-satu udah. Nah, itu cara kedua. Cara kedua, pastikan dia benar-benar nih kabel minnya ini nyentuh body, biar arusnya tuh ketemu nanti sama plusnya, sama strumnya maksudnya. Dan sebentar, nggak jelas kameranya. Nah, tadi masanya itu kan hijau ya, terus dia keluar hitam, punyanya Yamaha. Kalau hijau masih punyanya Honda. Pasang dulu di min aki atau masa aki ya. Sama ini plus aki dipasang di setrumnya yang punyanya Honda itu warna hitam, arus strumnya. Kalau kenapa saya kasih warna merah ya, kebanyakan setrum dari arus aki itu di semua kendaraan, tipe kendaraan apapun itu, biarpun mobil, kalau setrum dari jalur aki itu pasti merah dia, nggak ada yang lain, pasti merah. Itu menandakan dia setrum 12 volt dari aki. Hidup ya, bentar, kurang jelas. Hidup ya, saya coba hidupkan lagi guys. Asik, mantap speedometernya. Saya cari posisi yang bagus. Kurang jelas. Oh, ada nempel tadi. Pantes. Bentar ya, saya matikan dulu.
cari posisi yang enak. Sambung lagi, hidup. Hidup. Naik, hidup ya, normal. Nah, cara memainkan mode warna lampu digitalnya saya coba mainkan, tekan, nah berubah ya, tekan, lamain, nanti kalau udah keluar warnanya baru kalian lepas. Ini hijau, keluarannya Yamaha. Kalau di Honda itu biru muda, biru laut ataupun biru langit, berarti dia rating kanan. Oh ya, bener, rating kanan. Cara ngetesnya ya, ini jalur rating, tempelkan ke plus aki atau tanda tambah di aki ya, strum aki, nyala. Kalau rating kiri keluarannya coklat, berarti punyanya Yamaha. Kalau di Honda itu warnanya orange, tempelkan lagi, berarti dia itu rating kiri. Hidup. Untuk yang warna kuning kan keluarannya Yamaha. Kalau di Honda itu dia warna biru polos, yang artinya lampu jarak jauh. Hidup lampu jarak jauhnya. Dan ada indikator minyaknya, saya coba hubungkan warna kuning, indikator minyaknya. Nah, dia langsung full ya, langsung full. Kalau dilepas langsung habis atau emergency. Nah, disambung langsung full. Ini kalau kita sambung di indikator pelampungnya, kalau dia normal, indikator di pelampungnya, tepatnya di tangki minyaknya, itu dia akan berfungsi dengan normal, berfungsi dengan baik. Terus lampu netralnya yang warna hijau strip merah. Kalau di speedonya ini warnanya hitam strip merah. Ini kalau di nah ini enggak hidup ya, harus disambungkan di amananya, langsung disambungkan di motornya baru dia berfungsi dengan normal. Dan di video sebelumnya kan udah saya bahas juga, udah saya jelaskan ya, ini berfungsi dengan baik. Sama lampu jalur RPM nya juga sama. Nah, sama, harus disambungkan di pulsernya biar dia bisa langsung hidup dan berfungsi dengan normal ketika motor dihidupkan. Udah jelas ya. Jadi ini lebih dekat. Yang kuning ini kan udah jalurnya Yamaha jadi gampang. Yang
Untuk lampu jarak jauh kuning, tinggal sambung ke jarak jauh nanti ke warna kuning. Terus yang ratingnya tinggal sambung ke rating, ke holdernya Yamaha. Rating kiri warnanya coklat tua. Terus yang ini keluarannya Yamaha juga di holdernya, warnanya hijau tua, tinggal sambung di rating kanan. Terus yang ini tinggal strum akinya arus 12 voltnya tinggal sambung ke keluaran kunci kontak di arus 12 volt yang warnanya merah strip hitam, itu yang jalurnya lari ke CDI. Kan dia keluar ke kunci kontak, larinya ke CDI juga ya. Sama, ini semua tinggal disambung-sambungkan saja. Sudah saya bilang di holdernya itu punya Yamaha, jadi warnanya sama, tinggal disambung. Mudah-mudahan jelas untuk pembahasan speedometernya. Ini kan kedap-kedip di kameranya, main-main. Tapi kalau dia dilihat secara mata ini enggak, dia kedap-kedip. Enggak dia kedap-kedip seperti ini. Normal seperti ini nyalanya. Mungkin penangkapan kamera seperti itu. Udah dulu ya. Kalau saya bilang lagi, kalau ada yang kurang bisa kalian tanyakan lagi di komen. Mudah-mudahan bisa saya jawab atau saya bantu. Dan jangan lupa di subscribe, jangan hanya ditonton saja dan diambil ilmunya. Harus kalian like juga kalau kalian suka. Terus share ke teman-teman kalian videonya, terus kalian download. Semoga bermanfaat. Untuk hari ini sekian dulu dan terima kasih. Oh ya, kalau ada yang kurangan nanti saya tulis di deskripsi. Jangan malas baca deskripsi ya, itu penting juga.